Selamat datang di channel Trading for Better Life. Seperti biasa pada hari Minggu ini saya akan coba men-screening beberapa saham yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist karena masih ada potensi untuk bergerak naik minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa adalah saham AGI. Saham AGI hari Jumat kemarin naik 5% lebih ke harga 1.520. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat AGI berada di atas garis EMA 50. Jadi sebelumnya AGI sempat turun di bawah garis EMA 50, menyentuh garis EMA 150, AGI bergerak sideways. Dan bisa kita lihat garis MACD pun saat ini mulai bergerak naik. Untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan 5% lebih ini ada akumulasi. Dan asing jika kita pantau 2 minggu terakhir ini mulai masuk akumulasi saham AGI. Jadi dari data yang kita dapat, walaupun ini belum terkonfirmasi break dari garis EMA 50 dan resisten di 1500, karena candlenya lumayan solid dan mulai ada akumulasi, saya lihat AGI masih ada potensi untuk lanjut naik minggu depan dan naik mengetes resisten di 1600. Di resisten ini teman-teman sudah harus hati-hati, karena beberapa kali jika kita perhatikan, resisten ini masih bisa membuat AGI bergerak turun kembali. Jadi ini bisa kita jadikan target untuk take profit apabila teman-teman mau swing trade. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150 ini, saat ini masih bisa hold. Saat menyentuh garis harga 1600 ternyata gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 1500 sampai garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 1480. Jadi lihat apabila minggu depan AGI terkena koreksi sementara menuju target harga ini dan masih bisa bertahan dan naik, teman-teman bisa entry dengan target di harga 1600 untuk target trading jangka pendeknya. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150 pun menurut saya saat ini masih oke. Karena mulai ada akumulasi. Dan garis EMA 150 sampai saat ini masih kuat menahan penurunan dari saham AGI. Jadi selama masih kuat berada di atas garis EMA 150, AGI trennya minimal masih akan bergerak sideways. Selanjutnya saya akan analisa saham Kalbe. Kalbe hari Jumat kemarin juga naik 1% lebih ke harga 1690. Dan bisa kita lihat di grafik, untuk tren jangka pendek, Kalbe masih sideways dengan resisten di harga 1700. Tapi untuk tren jangka menengah bisa kita lihat Kalbe saat ini masih bergerak tren. Bisa kita lihat garis EMA 50 sampai saat ini masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Setiap kali turun mengetes garis EMA 50, Kalbe masih bisa rebound. Kemarin juga sempat turun menyentuh garis EMA 50, saat ini masih rebound. Dan garis EMA 50 saat ini pun masih terus bergerak naik. Dan untuk garis MACD malah kebalikannya, garis MACD malah bergerak turun. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing, jika kita lihat 4 hari terakhir ini mulai akumulasi saham Kalbe. Jadi dari data yang kita dapat, Kalbe masih ada potensi untuk mengetes harga 1700. Apabila berhasil break, baru target berikutnya di harga 1800. Jadi ingat, walaupun mulai ada akumulasi, tapi harga 1700 saat ini masih kuat menahan kenaikan dari saham Kalbe. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, pertimbangkan untuk take profit dulu apabila ternyata minggu depan Kalbe masih gagal break dari harga 1700. Tapi untuk teman-teman yang ingin hold saham Kalbe, saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Karena secara tren jangka menengah masih uptrend dan garis EMA 50 masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Jadi selama Kalbe belum berada di bawah garis EMA 50, masih bisa hold terus saham ini. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau enter membeli saham Kalbe, sebaiknya wait and see dulu. Karena saat ini dekat dengan resisten, sebaiknya buy on breakout dengan target di harga 1800 atau
tunggu kembali di sekitar support di EMA 50 di sekitar harga 1640 sampai 1650 untuk entry kembali. Jika kita lihat, KF juga sebenarnya diuntungkan dari kenaikan kasus ini, tapi secara tren KF saat ini masih belum bagus. Walaupun 1 minggu terakhir ini mulai terlihat naik, secara tren dia masih bergerak sangat downtrend, dan volume transaksi pun saat ini masih kecil. Jadi memang masih bisa dipantau, tapi apabila teman-teman mau entry harus hati-hati. Berikutnya saya akan menganalisa saham HIL. Saham HIL hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 1080. Bisa kita lihat di grafik, 1 minggu terakhir ini saham HIL memang bergerak turun setelah gagal break dari resisten di harga 1150. Tapi bisa kita lihat, walaupun bergerak turun, saat ini HIL masih berada di atas support di EMA 50. Yang saat ini di sekitar harga 1085 dan sempat turun juga mengetes garis EMA 150 yang saat ini di harga 1065. Jadi walaupun mulai bergerak turun, secara tren saya masih layak untuk di hold, dan apabila teman-teman mau entry juga saat ini masih bisa dipantau karena masih ada potensi untuk rebound dari support di EMA 50 dan 150 ini dengan target take profit di sekitar harga 1150. Karena selama bulan Januari, HIL berusaha untuk break dari harga 1150 masih gagal break. Jadi apabila ternyata berhasil rebound, pas menyentuh resistennya masih gagal break, pertimbangkan untuk take profit dulu. Jika kita lihat temannya saham Mika yang sebelumnya juga telah saya analisa, trennya masih bergerak uptrend. Jadi hari Jumat kemarin juga masih bergerak naik walaupun candlenya menurut saya sudah kurang bagus. Jadi harus hati-hati, ada potensi ini false breakout dari resisten di 2500. Tapi saat ini saya tidak bahas saham Mika. Jadi untuk HIL, apabila teman-teman mau pantau, menurut saya masih bisa karena dia masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan untuk broker summary bisa kita lihat, untuk data broker summary ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi data pergerakan asing jika kita lihat 1 minggu terakhir ini asing kembali masuk akumulasi saham HIL. Jadi dari data yang kita dapat, teman-teman bisa pantau saham ini dan tunggu di sekitar daerah support untuk swing trade pada saham HIL ini. Terakhir saham DGNS bisa kita lihat hari Jumat kemarin memang turun 1% lebih ke harga 785. Tapi 1 minggu terakhir ini DGNS mulai bangkit, tapi memang terlihat masih belum berhasil break dari garis EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 tepat di harga 785. Dan garis EMA 50 saat ini di harga 750 sudah berubah menjadi supportnya. Jadi diagnos karena kenaikan kasus ini mulai banyak yang pemeriksaan lab, dan apabila berhasil break dari garis EMA 150, DGNS akan mulai bergerak uptrend kembali. Jadi saat ini memang belum saatnya kita entry, tapi apabila hari Senin depan terkonfirmasi break dari garis EMA 150, DGNS trennya akan mulai membaik. Sebelumnya memang bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk break dari garis EMA 150 selalu gagal break. Saat bergerak turun, saat ini kembali mencoba break dari garis EMA 150. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saatnya sudah mulai mengarah ke atas. Untuk data broker summary, jika kita lihat penurunan hari Jumat kemarin tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing masih melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat masih bisa pantau saham DGNS dan bisa hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50 atau harga 750. Apabila teman-teman mau entry, bisa entry apabila break dari garis EMA 150 dengan target take profit di sekitar harga 880 sampai harga 900 ini. Atau apabila telah berhasil membeli di garis EMA 50, hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.